Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan hari ini. Tujuan kami ke sini, kami ingin melakukan wawancara ya Ibu terkait dengan evaluasi kurikulum yang ada di SD, khususnya itu di kelas tinggi ya Bu, kelas 5 dan 6. Silakan, mudah-mudahan bisa membantu. Iya. Untuk wawancara ini itu terkait dengan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Sebelum itu kami memperkenalkan diri dulu ya Bu. Saya Anita Yulia Safitri. Saya Hani Yasmin. Saya Alfira Febriana. Dan saya Suko Saada. Baik. Benar semuanya. Salam kenal Ibu. Tadi kami udah perkenalan ya Bu. Ibu boleh memperkenalkan diri. Oke, baik. Saya sebetulnya mewakili ya. Saya dari SD Dukuh 08, mewakili Ibu Kepala Sekolah. Saya wakil di sini. Nah, karena memang Ibu ada banyak kegiatan, jadi saya mewakili. Saya Yulia Komalasari sebagai wakil Kepala Sekolah. Diterima dengan baik, mudah-mudahan bisa membantu semuanya. Terima kasih banyak ya Ibu. Mungkin kita langsung saja untuk pertanyaan ya Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama itu, kurikulum apa yang diterapkan di SD ini untuk kelas 5 dan 6? Kurikulum yang berlaku senasional hari ini sudah berlaku kurikulum nasional. Jadi sudah 3 tahun. Jadi otomatis yang namanya negeri akan ikut semua. Nah, kebetulan 5 dan 6 kelas tinggi adalah fasenya fase C, karena di SD itu ada 3 fase ya. Fase A, fase B, fase C. Nah, 5 dan 6 menggunakan kurikulum merdeka di fase C. Lalu bagaimana proses evaluasi kurikulum ini dilakukan di SD? Dilakukannya secara menyeluruh ya, secara menyeluruh dalam arti nggak membeda-bedakan, secara integral menyatu gitu kan. Dari evaluasinya, dari pembelajarannya, dari nilai-nilainya, jadi semuanya secara integral. Lalu Bu, siapa saja yang terlibat dalam proses evaluasi kurikulum di SD ini? Seluruh warga sekolah pastinya, terutama guru. Kalau guru kan menjadi center pusat karena dia yang memberikan pelajaran. Kemudian ada kepala sekolah sebagai pengawas. Nah, jadi kita evaluasi juga nggak sembarangan ya untuk kurikulum itu. Nah, kepala sekolah yang mengawasi. Nah, sebagai sentralnya tentunya siswa, dibantu oleh warga sekolah lain, misalnya operator, orang tua siswa, komite, jadi semua warga sekolah. Lalu apa tujuan utama dari evaluasi kurikulum khususnya di kelas tinggi? Yang pasti kita tahu 5-6 akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi kan? Iya. Berarti otomatis evaluasi kurikulum ini tujuannya adalah mempersiapkan siswa ke jenjang yang lebih tinggi. Itu secara umum. Kalau secara khususnya mungkin bisa mengembangkan diri, menanamkan nilai-nilai Pancasila di P5 itu kan. Gini. Bagaimana evaluasi kurikulum ini berdampak pada proses pembelajaran di kelas 5 dan 6? Dampaknya dampaknya luar biasa, langsung terasa ke siswa, karena kan kurikulum merdeka itu sesuai dengan kemampuan siswa, diterapkan sesuai dengan kebutuhan, otomatis dampaknya langsung kepada siswa dan bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat ya. Lalu apa saja instrumen yang digunakan dalam evaluasi kurikulum Ibu? Instrumennya banyak, seperti biasa. Kalau pertama pembelajaran, kemudian ada assessment, pencapaian nilai-nilai. Assessmentnya juga bisa bermacam-macam, misalnya ada assessment harian. Kalau di mahasiswa ada nggak ya? Misalnya setiap bab kita melakukan assessment formatif atau ulangan harian. Kemudian bab ketemu menjadi sumatif, kita bisa dengan tengah semester ya. Kalau di mahasiswa ada dari tengah semester ada akhir semester, mungkin itu rangkaian. Lalu bagaimana guru kelas 5 dan 6 dilibatkan dalam evaluasi kurikulum? Ya harus ya dilibatkan, karena dia sebagai pelaksana tunggal. Dia yang ngajar, dia yang tahu ya kan. Kalau misalnya kelas 5, kelas 6 tapi yang ngasih evaluasi atau yang orang lain
kan nggak tahu bagaimana cara pengajarannya. Jadi otomatis guru kelas 6 menjadi pelaksana, menjadi evaluator. Dia juga yang mengevaluasi benar nggak pendapatan siswa, atau kalau itu di grafik ya, dinilai sudah sesuai KKM atau capaian ya kalau sekarang. Kemudian menjadi pelaksana monitoring, bagaimana pelaksanaan si evaluasi itu sendiri. Kan nggak mungkin dikasih langsung kita tinggal, jadi juga menjadi monitoring sebagai fasilitator. Kadang-kadang siswa masih banyak yang nanya ya, nah jadi sebagai fasilitator juga, tapi bukan pemberi jawaban tentunya ya. Oke. Lalu apakah ada pelatihan khusus untuk guru terkait evaluasi kurikulum? Ada, harusnya ada. Selain pelatihannya secara daring, juga secara luring. Kalau kemarin-kemarin dengar guru-guru kerjaannya tuh banyak banget kan ya. Salah satunya adalah mengerjakan PMM. Nah, PMM itu sebetulnya ada pelatihan untuk guru-guru. Waktu itu dikenalkan PMM untuk kurikulum merdeka. Nah, jadi ya itu setiap guru harus punya kewajiban menyelesaikan PMM, dan itu wajib dulu ya. Nah, selain secara daring, bisa secara luring. Contohnya dulu setiap sekolah itu harus punya komunitas belajar. Komunitas belajar fungsinya kan untuk membuat pelatihan. Nah, yang kemarin itu banyaknya kombel-kombel ini mengajarkan tentang kurma. Jadi pastinya ada, walaupun tidak secara langsung, secara luring mereka melakukan. Bagaimana hasil evaluasi kurikulum ini dikomunikasikan kepada guru dan orang tua? Dikomunikasikannya mungkin secara langsung. Kalau saya ambil khusus evaluasinya mungkin penilaian, assessment. Siswa di assessment, diberi penilaian, kemudian hasilnya kan akan diberikan kepada siswa. Siswa akan tahu hasilnya bagaimana. Kemudian siswa akan mengkomunikasikannya kepada orang tua. Jadi otomatis sangat dekat ya hubungannya ya. Jadi bisa secara langsung. Apa saja sih Bu tantangan yang sering dihadapi dalam evaluasi kurikulum di kelas tinggi? Banyak. Kebijakan tuh misalnya rule ya, peraturan ya. Kadang-kadang kita kasih peraturan nih, nggak boleh harus diisi semua, atau nggak boleh nyontek gitu kan. Tapi kan anak-anak gimana, masih aja ya, apalagi sekarang ya, lebih cerdik gitu kan. Nah, kemudian pelaksanaannya kita maunya 60 menit misalnya. Ada yang 5 menit selesai ya kan. Ada yang sampai pulang pun belum selesai gitu. Kadang-kadang tuh menjadi tantangan juga. Kemudian sumber daya itu siswanya, yaitu tadi kemampuan siswa berbeda-beda. Jadi tantangannya nanti akan menghadapi deh seperti kayak gitu ya. Tapi asik. Bu, ini ada yang kelas siang ya? Ada yang kelas siang. Kelas kita paralel untuk kelas bawah karena ada AB. Jadi paralel pun dari jam 10 sampai jam 12, tapi kan siangnya nggak ada. Cukup. Selanjutnya, bagaimana sekolah mengatasi kendala dalam evaluasi kurikulum? Mengatasi kendalanya, misalnya mengembangkan, kalau tadi soal evaluasi, kita buat instrumen evaluasi. Apa coba instrumen evaluasi? Isi ya kan, layout kita buat nih. Cocok nggak dengan kemampuan siswa gitu kan. Ada beberapa pemahaman kan yang harus dinilai kan, misalnya kognitifnya ya kan, afektifnya. Jadi kisi-kisi itu fungsinya memonitoring kita sebetulnya. Jadi kita bisa yang pertama kendalanya mengevaluasi evaluasi itu dengan layoutnya. Kemudian
meningkatkan kompetensi guru. Kayak saya udah tua kan ya udah males ikut apa-apa. Tapi memang kita harus kan kalau memang mau berkembang ya. Berkembang dengan zaman, ya mau nggak mau kalau saya berkutat di situ aja. banget ya, Bu? Iya, apalagi saya zamannya TSP dulu ya. Kan berubah, kurikulum itu harus berubah kan. Iya. Setiap berapa tahun ya. Malah yang ini nih cepet banget kan. Insya Allah besok katanya deep learning, tapi seperti apa kita nggak tahu kan. Jadi intinya yang harus diatasi pengembangan tadi ya, kemudian peningkatan kompetensi guru, optimalisasi waktunya tadi harus diperhitungkan dengan baik, kemudian memberikan melibatkan berbagai pihak. Kita tanya mau guru-guru bawah, guru-guru atas, biasanya juga membangun budaya evaluasi. Jadi ya complicated ya, memang harus kerja keras, tapi memang seperti itu. Apakah evaluasi kurikulum dilakukan secara berkala? Harus secara berkala. Seberapa sering? Ada yang harian, kayak tadi saya bilang formatif. Kemudian ada yang mingguan. Ya paling itu tadi kalau kita formatif, ada sumatif, ada UTS pertengahan dan juga ada akhir semester. Jadi berkala. Jadi ada mingguan, ada bulanan, ada pertengah semester, ada akhir semester. Apa perbedaan evaluasi kurikulum di kelas tinggi dibandingkan dengan kelas rendah? Bedanya itu apa ya? Pengajarannya ya yang pertama. Kemudian perkembangan kognitif siswa kelas rendah akan berbeda dengan siswa kelas atas. Pengetahuan kelas rendah lebih terbatas. Kita biasanya kalau dulu masih terfokus pada calistung, ya kan? Tetapi untuk di kelas tinggi biasanya sudah agak berkembang. Walaupun sekarang mungkin kalau saya pribadi menilainya pengetahuannya malah sedikit berkurang dibanding dengan kurikulum yang belakangan, karena zaman, ya kan, zamannya berbeda. Zaman saya kita belum mengenal IT, ya paling TV pun terbatas, apalagi pada zaman saya jam 9, jam 12 TV sudah selesai kan. Nah kalau sekarang kan time ya sepanjang waktu, jadi ya itu banyak sekali tentunya ya. Baik, selanjutnya bagaimana evaluasi kurikulum menyesuaikan dengan kebutuhan siswa kelas 5 dan juga kelas 6? Disesuaikan pada misalnya pada fokus keterampilan berpikir, itu yang tadi hots itu ya. Kalau yang pinter mau soal diputar balik bisa, tapi kalau yang kurang, tapi diusahakan memang harus ada hots itu ya, thinking of hots itu. Kemudian mengembangkan kemandirian, tanggung jawab. Kemudian relevansi konteks kehidupan nyata, juga gaya belajar. Gaya belajar berbeda-beda kan setiap siswa. Ada yang kognitif visual ya. Tuh dalam satu kelas tuh. Kalau yang visual semua enak ya. Belum lagi kalau ada kinestetik. Aduh, itu Bisa diem. iya. Apakah ada masukan dari siswa atau orang tua dalam proses evaluasi kurikulum? Harusnya ada, saya bilang gitu. Kenapa? Karena setiap tahun orang tua tuh diundang untuk evaluasi. Kalau saya dengar anak saya lah ya SMA, belajarnya nggak kayak itu, cuma PPT kemudian suruh ngerangkum, ya kan? Nah, atau bosen sama P5 karena biayanya besar. Nah, kan kita evaluasi, kita ajak diskusi dengan orang tua, pastinya ada. Gimana masukannya ya pada saat itu seperti apa? Misalnya P5 biayanya dikurangi gitu ya, atau kita manfaatkan dengan yang banyak lah intinya ya, tema-temanya. Misalnya ada daur ulang, daur apa gitu kan ya, atau budaya seperti itu, pasti ada.
Bagaimana sekolah memastikan relevansi kurikulum dalam perkembangan zaman? Relevansi kurikulum dengan perkembangan zaman. Kurikulum harus berubah sesuai relevansinya, berhubungannya dengan zaman. Zamannya Budia sama zaman Hana beda, ya kan? Zaman sekarang berarti kita harus mengikuti kurikulumnya, jelas relevansinya ada. Ya misalnya tadi dari evaluasi, kita taunya dulu soalnya BS, ya kan? Benar salah. Matching itu loh, menjodohkan, berkembang kan. Terus pas gilirannya Mbak nih kan udah mulai iya, multiple choice itu ya. Nah sekarang kemarin yang ujian kelas 6 sudah mulai rame lagi, banyak lagi kan, ada yang pilihan gandanya boleh menjawab lebih dari satu, ya kan. Jadi lebih variasi lagi, itu dari evaluasi ya, jadi banyak sekali. Apa saja indikator keberhasilan evaluasi kurikulum di kelas tinggi? Indikatornya peningkatan hasil belajar, tadi hasil evaluasi. Kita kalau sekolah diukur dengan rapot pendidikan. Jadi sekarang bukan lagi akreditasi tapi rapot pendidikan, itu udah dipampang tuh sekolah mana yang merahnya berapa, yang kuningnya berapa. Jadi bukan lagi akreditasi A, B, C tuh kalau masih ya. Kemudian perkembangan keterampilan abad 21. Ya kan nih, zamannya nih abad 21 nih. Perubahan perilaku, karakter beda, itu juga indikatornya. Relevansi tadi dengan zaman, juga efektivitas proses, efisiensi waktu, metode, materi, seperti itu. Bagaimana penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan diintegrasikan dalam evaluasi? Penilaian sikap itu biasanya kita ada di penilaian holistik atau kita kenal dengan P5. Itu ada penilaian pengetahuan, ada keterampilan, ya kan? Siswa menampilkan, siswa membuat atau apa. Kemudian sikap. Jadi ada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Apakah evaluasi kurikulum di kelas tinggi juga menilai penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Pasti, ya kan? Sekarang itu udah nggak zaman, dia harus ceramah, gitu kan? Tapi kita menggunakan teknologi, apa misalnya LCD, ya kan? Atau yang kemarin Mbak Hana tuh program-program aplikasi metode pendidikan, jadi pasti. Itu di dalam kelas juga pakai teknologi berarti ya? Kalau di sini iya, karena setiap kelas kita sudah dilengkapi, sudah dari audio, sudah dari visual, iya. Jadi insya Allah kita tinggal menggunakan nih, tinggal menunggu nih keluaran yang baru-baru nih. Soalnya yang lama-lama udah mulai ada yang ya gaptek lah ya. Walaupun harus mengejar, tapi lelet ya sih. Bagaimana sekolah meningkatkan kompetensi guru dalam konteks evaluasi kurikulum? Tadi kita nyusun bareng-bareng, kemudian diskusi, memberi masukan. Dilanjut ya Bu. Ada berapa pertanyaan ini? Baik, apakah ada tim khusus yang menangani evaluasi kurikulum di sekolah ini? Pasti, setiap sekolah harus punya tim pengembangan kurikulum. Biasanya kalau di sini saya dengan ibu, kepala sekolah, kemudian dengan beberapa guru yang ditunjuk oleh ibu. Tim pengembangan kurikulum itu fungsinya apa? Yaitu mengembangkan kurikulum sekolah. Kan kita tidak menerima kurikulum itu blok, kita punya ya. Karena budaya atau karakter tiap sekolah itu berbeda, jadi sudah pasti punya tim pengembang kurikulum. Lalu bagaimana sekolah mendorong partisipasi aktif guru dalam evaluasi kurikulum? Caranya mungkin dengan membangun budaya transparansi, berkomunikasi, suka bertanya ya, seperti itu. Memberikan dukungan kalau gurunya, terutama kalau kemarin misalnya penggerak, waktunya banyak dilakukan di luar, dukung untuk itu gitu kan. Fasilitas, kolaborasi, kerjasama antar teman sejawat,
antar dengan KKG, dengan setiap sekolah. Juga. Oke. Lalu apa peran kepala sekolah dalam proses evaluasi kurikulum? Wah, perannya penting, paling penting. Pertama, merumuskan visi misi. Kepala sekolah kan punya program kan, rumuskan visi misi, dilemparkan ke kita, dilemparkan ke warga sekolah, termasuk ke orang tua. Disetujui, dilanjutkan. Tidak disetujui, revisinya apa. Yang pertama, sebagai penggerak, fasilitator, ya kan? Nggak blok kurikulum begini aja kan? Nah, pasti ada ya digerakkan. Ayo dong bikin kurikulum. Duku 08 itu kayak apa unggulannya kepala sekolah ya itu. Kemudian pengelolaan sumber daya, setiap guru punya potensi masing-masing. Yang satu mungkin ahlinya di kesenian, ya kan? Yang satu misalnya di pengetahuan IT-nya, gitu kan? Jadi ditugaskannya seperti itu. Jadi mengelola sumber daya manusianya ya. Oke. Kemudian pengambilan keputusan, otomatis kepala sekolah sebagai pengambil keputusan yang pertama, ya kan? Kita nggak setuju, kalau ibu setuju, ya. Nah, tapi biasanya kita menempatkan sistem voting, gitu. Kemudian juga sebagai penghubung. Jadi secara singkat bahwa peran kepala sekolah sebagai perumus, sebagai penggerak, pengelola, gitu ya. Lalu bagaimana hasil evaluasi kurikulum digunakan untuk perbaikan pembelajaran? Bagaimana hasil evaluasi kurikulum digunakan perbaikan? Kita nggak pernah tahu sekolah kita ini kekurangannya apa. Justru dengan perbaikan itu kita menjadi tahu apa kekurangannya. Ya? Jadi evaluasi kurikulum ini untuk perbaikan ya membantu meningkatkan. Misalnya kurang nih gurunya. Di sini nggak ada yang bisa menari gitu kan, misalnya kan jadi perbaikan. Oh iya, ke depan mungkin ada yang nanti diikut pelatihan penari gitu kan, atau IT-nya kurang, ke depan harus evaluasi seperti itu. Lalu bagaimana sekolah lalu apakah ada perubahan kurikulum yang pernah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi? Selama ini sih enggak, kita masih mengikuti arahan dari pusat. Ketika datang kurmer dengan fase-fasenya, kita nggak ada yang berubah. Mungkin sedikit dengan budaya sekolah, nah, kan itu disesuaikan dengan budaya sekolah. Kalau sekolah di sini kan sekolah ramah anak, jadi mungkin kita lebih mengarahnya ke ramah anak dengan green school. Sekolah hijau, jadi paling perubahannya itu aja. Secara signifikan tidak ada yang berubah, menambahkan saja sedikit. Lalu bagaimana sekolah memastikan kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakatnya? Pertama, biasa harus analisis kan? Ya, setelah analisis kita diskusikan, libatkan guru-guru. Setelah guru-guru naik ke atas, mungkin para kepala sekolah nanti dengan tim kecamatan. Jadi analisis, setelah analisis baru dikembangkan, baru ditingkatkan. Lalu apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk evaluasi kurikulum di kelas tinggi? Banyak sumber daya manusia, ya, otomatis tuh data, informasi. Siswa dengan ekonomi yang rendah, cuman data ya, yang nakal dalam tanda kutip ya, nggak semua anak nakal, cuma butuh perhatian. Fisik, ya kan, ada anak-anak mungkin yang fisiknya kurang. Anggaran juga, tuh sekolah dikasih anggarannya diapain gitu kan, gitu. Jadi sumber daya manusia, data, informasi, fisik, dan anggaran. Lalu bagaimana sekolah mengukur efektivitas kurikulum di kelas 5 dan 6? Hampir sama kayaknya analisis, kemudian keterlibatan dan memotivasi siswa hampir sama, umpan balik hampir sama dengan yang lain. Lalu apakah ada kolaborasi dengan pihak luar dalam proses evaluasi kurikulum ini? Harusnya ada, seperti ke UHK, ya kan? Kita sudah bikin MOU, kita melakukan kerjasama. Jadi setiap tahunnya pasti Dukuh 8 ini akan
kedatangan apa iya. Kemudian dengan puskesmas, mereka kan punya program kerjasama dengan kita, makan sehat, hidup sehat, gitu kan. Dengan kepolisian kita juga biasanya untuk bullying ya kan, atau kelas 6 sekarang, nggak kelas 6 aja sih, anak-anak yang sudah mulai ABG itu kan udah mulai coba-coba ya kan. Jadi pastinya ada dengan pihak kepolisian, puskesmas, even itu ART, ya kan, harus karena takutnya tawuran atau apa. Oh iya. Jadi ada. Lalu bagaimana sekolah menangani perbedaan kemampuan siswa dalam evaluasi kurikulum? Pertama desain dulu kurikulumnya. Berbeda untuk anak yang memang prakteknya susah ya, ngomongnya gampang kayak saya ya. Prakteknya ketika anak itu udah berbeda dalam satu kelas tadi, anak yang kaya, anak yang miskin, kalau di negeri sih sama, nanti kalau banyak kebagian di swasta nih. Gimana itu ya, tapi memang harus mendesain evaluasinya, terutama untuk proyek-proyek. Ada yang mampu, ada yang nggak mampu, kita ambil tengah-tengah. Fungsinya mendesain evaluasi, kemudian mempertimbangkan data siswa, berapa orang nih yang kurang, berapa orang yang lebih, perekonomiannya gimana, yang nggak punya orang tua, yang memang tinggal di mana gitu. Kemudian mengumpulkan umpan balik, biasanya questionnaire. Selanjutnya, apakah evaluasi kurikulum juga mencakup penilaian terhadap fasilitas dan juga sarana pembelajaran? Pasti, salah satu di pengembangan kurikulum adanya sarpras. Nggak ada sarpras, sekolahnya ya begitu-gitu aja ya. Nggak, lapangan nggak dibenerin, nggak jalan, ya kan? Bukan nggak jalan, mungkin mutunya akan berbeda dengan yang lapangannya dipenuhi fasilitasnya, ya. Jadi otomatis penilaian terhadap fasilitas sarana prasarana itu pasti ada. Lalu bagaimana sekolah ini memastikan evaluasi kurikulum berjalan dengan objektif dan juga transparan? Kayak tadi, analisis dulu, evaluasi, diseragamkan, ditingkatkan. Jadi intinya masih sama ya. Lalu apakah ada feedback dari guru, siswa ataupun orang tua yang mempengaruhi evaluasi kurikulum? Ada, karena kita diskusi, kita rapat, pasti ada masukan dari guru, masukan dari orang tua. Jadi pastinya ada feedbacknya dari guru, orang tua, terutama warga sekolah. Biasanya itu kayak apa gitu Bu, feedback yang sering disampaikan terutama dari mungkin orang tua? Berupa usulan. Misalnya tadi kalau sarana prasarana sudah tidak memadai, misalnya kan protes ya. Sekolah yang mengelola ya nggak apa-apa, itu memang tugasnya sekolah menampung seperti itu ya. Paling tidak menjadi masukan itu. Kemudian dalam bentuk questionnaire itu memang jarang kita lakukan, tetapi yang lebih banyak itu adalah usulan berupa apa ya, secara langsung gitu ya. Lalu bagaimana sekolah mengintegrasikan penilaian otentik dalam evaluasi kurikulum? Dengan cara merancang tugas penilaian. Gurunya yang tahu tuh ya bagaimana semaksimal mungkin harus dirancang dengan baik. Kemudian mengintegrasikan penilaiannya, juga rubrik penilaian. Rubrik penilaian itu biasanya kita lakukan di akhir bab refleksi ya kalau ini ya. Sudah mengerti belum gitu kan. Nah, itu fungsinya banyak banget buat ini. Ya. Lalu selanjutnya, apakah evaluasi kurikulum di kelas tinggi memperhatikan aspek dari karakter siswanya? Iya dong, pasti, karena salah satu tujuan Kurmer itu kan karakter kan, karakter Pancasila kan yang ditekankan kan, jadi otomatis iya. Bagaimana sekolah memastikan kurikulum mendukung pengembangan soft skill siswa? Tadi desain kurikulumnya, tadi kita terima, kita modifikasi dengan budaya sekolah. Budaya sekolahnya apa? Kalau tadi saya bilang di sini ramah anak. Saya harus senyum terus memang. Padahal galak loh. Nah, jadi harus green juga, tanaman harus ada, yaitu
budayanya nanti akan berbeda, misalnya di 01 karena dia di pinggir jalan akan berbeda ya kan budaya. Apakah ada evaluasi terhadap buku ajar dan juga materi pembelajaran, terutama di kelas tinggi? Iya, ada, tetapi kita belum bisa mensikapinya secara maksimal. Contohnya, kemarin itu kurikulum Merdeka itu menurut yang di bawah nih, menurut saya kurang siap dengan bahan ajar. Belum apa-apa udah revisi. Nah, jadi kan nggak siap ya kan, di sekolah nih yang kena ini gitu kan, kena imbasnya. Jadi otomatis ada evaluasi buku ajar. Terus contohnya lagi kelas 1 itu tidak ditekankan untuk membaca, tapi buku-bukunya membaca semua ya kan? Jadi ada pastinya. Apalagi itu salah satunya yang paling penting lah, jadi pasti ada. Lalu selanjutnya bagaimana sekolah menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa yang berkebutuhan khusus? Ini yang menjadi masalah setiap sekolah negeri. Kita tidak boleh menolak ABK, tetapi sarana prasarana kita kurang, sumber dayanya juga kurang, otomatis apa adanya. Padahal ketika PPDB itu menjadi poin utama ya kan, yang inklusif itu pertama. Tetapi kita nggak tahu nih anak kita nih, kalau dia berkebutuhan secara fisik kita bisa lihat, tapi kalau kayak yang autis gitu kan ya, ADHD, kita kan nggak tahu, kita nerima gitu kan. Iya, yang pasti sekolah menerima, tidak bisa menolak, tetapi kalau orang tuanya memahami, mudah-mudahan memahami ya gitu kan ya, penanganannya agak Beda ya, Bu? Iya. Mbak Ana tahu nih ya, di kelas berapa ada kan, ada anak yang memang dia kayaknya aktif ya, satu orang melawan 31 siswa kan. Sebetulnya ya satu apa ya gitu kan ya, kita masih punya 31 siswa, tapi kan satu menjadi pusat perhatian kan akhirnya. Nah itu memang itu kayaknya bukan nggak mau nolak ya, tapi kan sarana prasarana belum ada, sumber daya kita kurang kan, apalagi ada itu ya Bu, guru inklusi khusus nggak ada khusus. Kalau di beberapa sekolah yang sudah ditentukan di Kramat Jati Ada 16. nah itu ada, tapi kita kan hanya dalam satu kelas itu satu ya kan, dan itu pun berbeda-beda. Sampai hari ini kalau di sini belum pernah menerima yang fisik, yang kayaknya kan di sekolah lain tuh ada yang tunarungu ya kan. Bisu itu gimana ya nanganinnya, saya juga masih apa ya, nggak tahu deh bagaimana. Mudah-mudahan ya kalaupun ada kedatangan kita ada siap gitu lah ya, punya perangkatnya ya. Lalu apakah evaluasi kurikulum juga mempertimbangkan hasil ujian nasional atau asesmen nasional? Harusnya iya, cuma beberapa tahun ini kan tidak ada ujian nasional. Jadi ya positif negatif, saya sih termasuk yang ikut-ikutan. Artinya gini, Mbaknya ikut ujian nasional nggak? Ikut sampai SMA? SMP. SMP. Kita angkatan terakhir yang UN. Yang UN. Kan nah, setelah itu anak-anak nih ketika ujian udah nggak ada respek, kan udah tahu ya. Ya kan udah mau masuk, lihat nilai kelas 4, 5, 6 ya kan. Kalau saya melihatnya ya, Mbaknya nih pelakunya nih. Kan ketika saya lihat berbeda, tapi ya saya juga harus menerima karena memang zamannya kan. Saya nggak bisa memaksakan harus ujian nasional. Katanya insya Allah tahun depan akan ada lagi, tapi hanya berlaku untuk SMP, SMA ya. Nggak tahu deh SD nih, atau semuanya nggak tahu. Tapi pasti ada pro dan kontra juga sih yang pasti. Tapi semangat belajarnya jadi kurang ya Bu, nggak ada ujian. Begitu. Iya kan, kalau saya waktu itu les, ayo pulang sekolah les, mau ujian ya. Belajar. Karena kan itu sebagai syarat juga kan pas dulu tuh. Iya, masuk itu. Jadi makanya kalau misalnya belum ini atau membuka pekerjaan baru kan bisa ya, misalnya kasih apa itu les ya.
Iya sebetulnya. Sekarang les-les udah nggak laku ya. nggak laku orang. Ya karena anak-anak Soalnya karena les karena mau ujian. Iya. Sekarang nggak ada. Sekarang di masyarakat udahlah masuk nggak masuk naik. Iya kan? Lulus. Sekarang kan faktor rezeki ya. Iya kan? Oke, Rumahnya ya. dekat. Iya, Zonasi. Nggak tahu deh. Mudah-mudahan ada yang terbaik deh untuk kedepannya ya. Ayo dong generasi muda deh. Bagi Pak Mukti nih dari UHK. Doain Bu. Doain amin amin ya Allah. Ini pertanyaan terakhir nih Bu. Silakan. Mudah-mudahan benar terakhir. Apa harapan ibu ibu atau kepala sekolah nih terhadap evaluasi kurikulum di masa mendatang? Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik dalam segala hal. Kekurangannya harus ditinjau ulang, diperbaiki, disesuaikan. Tapi yang pasti harus lebih baik beruntung buat semuanya, buat gurunya, buat siswanya, juga buat orang tua, karena memang warga sekolah itu yang di lingkaran kan. Kalau buat gurunya doang kan, gurunya enak kan katanya makan gaji buta, ya kan? Buat orang tua aja nih sekarang kan orang tua cuma memasukkan anak aja kan, semua sudah serba gratis. Sekarang itu katanya beberapa kepala sekolah bilang posisinya adalah orang tua, siswa, guru ada di bawah. Jadi apa-apa guru menjadi calon guru nih, ya kan? Berat banget nih Bu. Dipikirkan dengan orang tua, nggak bisa, kita disalahkan dengan kita dengan orang tua. Jadi sebetulnya kalau saya ya, yang berantem itu bukan saya dengan siswa, tapi saya dengan orang tua. Sekarang itu begitu ya. Mudah-mudahan sih enggak ya, mudah-mudahan cuma saya aja yang begitu. Oke, itu aja kayaknya menjadi lebih baik. Mbaknya juga lebih baik lagi ya. Amin. Kalau ada perubahan dimantepin dulu ya Bu, dipersiapkan dulu. Jangan asal di Iya aja. Kayak sekarang ya, baru berapa tahun tuh kurma? Baru jalan 3 tahun. Iya, dari Iya. COVID 2020. Iya. Tapi sudah mewajibkan seluruh sekolah untuk Betul, ini baru-baru tahun yang ini kan, udah semua kan. Nah besok mungkin masih kurmer tapi namanya adalah deep learning tadi ya, makna yang mendalam. Intinya mungkin sama, nggak masalah sih. Yang penting tuh kalau buat sekolah, buat guru-guru itu kebijakannya itu, kurikulum apapun akan sama. Tapi kalau kebijakannya yang salah satunya dirugikan, itu yang aduh gimana ya gitu. Saya sih bukan orang yang ada di atas ya, tapi melihatnya nggak mau lah ya kayak gitu ya. Bu kemarin ikut itu nggak Bu, seminar yang Pak Menteri datang ke Honta? Nggak kebagian Nggak saya. kebagian. ya itu rame Rame banget itu. Iya, memang saya lihat tuh teman-teman iya. Ini dong udah free dong, udah pasti deh ya. Kalau mahasiswa. Kita Kata online. Karena Jadi kan udah perlu nggak kebagian, udah mahasiswa di online. Nggak jadi langsung. Aku banyaknya guru-guru tuh Iya, udah iya. gitu. Saya nggak kebagian, belum dapat rezekinya. Teman-teman bangga tuh bapak itu foto-fotonya. Mungkin itu aja ya Ibu, pertanyaan-pertanyaan dari kami. Semoga bermanfaat. Ibu, makasih banyak ya Ibu udah memberikan tentang evaluasinya gitu. Namanya manusia ya, banyak kekurangan. Mohon maaf kalau budiahnya salah kata tadi atau kurang ditambahkan ya kalau misalnya gitu. Karena wah udah lama nih ini yang belum fresh graduate malah ya, masih ilmunya masih fresh banget. Tahun lagi Bu. Iya lah, saya udah hampir kalau udah karatan gitu ya. Tapi mudah-mudahan masih bisa update. Terima kasih juga kedatangannya. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan bisa diambil apa yang memang bermanfaat buat semuanya. Terima kasih banyak ya Terima kasih. Ibu, izin tutup. Makasih banyak sekali lagi Ibu sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama kamu siapa? Akila Dia Afifah. Nama panggilannya? Akila. Kamu kelas berapa? Kelas 5. Oke, pelajaran apa sih yang paling kamu suka di sekolah? Terus kenapa kamu suka itu?
PJOK karena aku suka berolahraga. Oke, lalu kamu suka nggak cara guru kamu mengajar di kelas? Ceritain ya. Suka karena kalau guru aku tuh kalau ngajar di kelas tuh sambil bermain juga. Oh, bermain apa tuh? Kayak tebak-tebakan, misalnya MTK, habis itu ntar jawabannya berapa gitu. Oke, kamu merasa nggak kalau belajar di sekolah bikin kamu tahu hal-hal baru? Ngerasa Rasanya gimana tuh? kayak kita jadi bisa dapat yang kita nggak tahu gitu. Seperti apa? Kayak apa ya? Misalnya kayak organ-organ gitu, kita jadi tahu cara bekerjanya gimana. Oke, kamu dikasih PR atau tugas sama guru, kamu suka nggak? Lumayan suka Lumayan, kenapa tuh? Kok lumayan? karena lebih seru belajar di sekolah. Oke, menurut kamu pelajaran apa yang paling mudah? Terus yang paling susah pelajaran apa? Yang paling mudah MTK, kalau yang paling susah IPAS. Yang paling susah IPAS ya. Kenapa susah IPAS? Karena di IPAS juga kayak belajar sejarah, semuanya ada di IPAS soalnya. Jadi aku rada sedikit susah. Oke, pernah nggak kamu belajar sambil main atau praktek langsung atau pakai alat peraga? Pernah, Seru nggak? seru banget. Apa tuh alat peraga atau mainan atau praktek langsung apa yang pernah kamu lakukan? Kayak bermain peran gitu-gitu aku pernah. Kamu pingin belajar hal baru nggak yang belum pernah diajarkan di sekolah? Pengen. Apa tuh contohnya? Aku kan suka pelajaran PJOK. Aku tuh pengen banget belajar berenang, tapi di sekolah nggak ada ekskul berenang. Oke, waktu belajar di kelas kamu biasanya seneng, bosan, atau biasa saja? Ceritain. Ceritain ya, kenapa tuh? Kenapa senangnya? Soalnya guru aku tuh kalau diajak sambil mengajar itu bermain, tebak-tebakan, semuanya jadi seru. Oke, menurut kamu waktu belajar di sekolah udah pas atau belum? Atau kepanjangan atau kependekan? Udah pas. Udah pas ya. Ya. Kalau boleh milih, kamu pingin belajar di sekolah kayak gimana biar makin seru dan gak ngebosenin? Aku pengennya tuh kayak sambil bermain, tebak-tebakan kayak guru aku yang ngajarin aku. Kenapa kamu suka belajar di sekolah nggak? Kenapa? Suka karena kalau di sekolah kan juga bermain-bermain dan teman-temannya juga seru. Kalau belajar di kelas biasanya guru kamu bilang dulu nggak tujuan pembelajaran hari ini tuh apa gitu? Bilang. Biasanya gimana? Kayak kita misalnya mau belajar MTK, kita tujuan kali ini tuh kita belajar FMKPK gitu-gitu. Oh, oke. Biasanya sebelum ulangan atau tugas besar gitu, guru kamu menjelaskan dulu apa saja yang harus kamu kuasai tidak? Jelasin kayak mengasih kisi-kisi kitab untuk ulangan besok. Pernah nggak kamu dikasih tahu apa sih manfaat pelajaran? Nonton video. Gimana tuh? Waktu pelajaran apa? Waktu itu aku belajar MTK, jadi kita nonton video dari YouTube biar kita juga lebih mengerti. Oke, terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam.